Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menyampaikan resume buku yang telah saya baca, yaitu Language Negotiation Handbook Practical Strategies Improving yang ditulis oleh John Mulholland. Bahasan kali ini mengenai SpeechX. Kembali lagi bersama saya, Metia Nada Zahrani. Sesuai dengan judul video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai apa itu SpeechX. Menurut John Mulholland dalam bukunya, setiap kali seseorang berbicara, maka akan timbul 3 peristiwa atau 3 unsur di dalamnya. Yang pertama ialah diucapkan atau lokusi, yaitu tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dan dapat dipahami. Yang kedua, terjadi tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi daya ujar. Tindak tutur ini bersifat menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu disebut kekuatan ilokusi. Yang ketiga, efek pada pendengar yang dihasilkan setelah mendengar sebuah tuturan disebut sebagai efek perlokusi. Maka dari itu, mari kita pelajari ketiga unsur tersebut. Yang pertama ialah lokusi. Teman-teman, jika membahas tentang lokusi atau tindak tutur untuk menyatakan sesuatu, setiap budaya memiliki pola yang berbeda dengan menggunakan ritme atau irama, intonasi, kecepatan, atau volume yang khas. Hal ini ditujukan untuk memberikan makna dari apa yang diucapkan. Maka dari itu, kita membutuhkan energi kognitif yang lebih lagi dalam memahami apa yang disampaikan orang lain dengan budaya yang berbeda. Ada beberapa tindak tutur dalam budaya ditandai dengan intonasi. Contohnya, dalam bahasa Inggris hanya intonasi dapat menunjukkan kalimat John is at home apakah pernyataan atau pertanyaan. Dalam bahasa Inggris menggunakan intonasi naik untuk menunjukkan pertanyaan. Contohnya, John is at home. Sedangkan orang Pakistan menggunakan intonasi menurun. Namun, perbedaan tersebut tidak perlu dijadikan sebagai efek negatif, justru menjadi peringatan bahwa salah tafsir itu mungkin dapat terjadi, tetapi membangun kita untuk lebih berhati-hati lagi dalam mendengarkan. Yang selanjutnya untuk menelaah perbedaan budaya dalam bertutur, terdapat ilmu prosodik. Ilmu prosodik ialah ilmu yang mempelajari irama, penekanan, dan intonasi dalam berbicara, seperti nada atau tone, pitch, kenyaringan, kecepatan, dan jeda yang dapat membedakan ide-ide penting dari yang kurang penting dan dapat menunjukkan kepribadian atau sikap pembicara terhadap apa yang ia katakan. Yang selanjutnya ialah kekuatan ilokusi. Ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu di dalam kegiatan bertutur. Tujuan dari tuturan itu merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh seorang penutur dengan cara bertutur. Dalam hal ini, seseorang ketika bertutur tidak hanya menyampaikan informasi saja, tetapi yang diharapkan melahirkan respon berupa perilaku. Jadi, lokusi itu memiliki kekuatan untuk menawarkan, menjanjikan, memberi izin, mengucapkan terima kasih, atau menyuruh dalam pengujaran. Dalam aspek komunikasi lintas budaya sering terjadi atau sangat rentan terhadap kesalahpahaman, karena kita bernegosiasi berdasarkan kekuatan ilokusi yang kita anggap digunakan juga oleh orang lain, padahal mungkin memiliki makna yang berbeda. Jadi penting untuk kita mempelajari budaya dari mitra tutur terlibat karena kebanyakan budaya dan kebanyakan orang enggan terhadap keterus-terangan karena efek negatifnya pada suatu interaksi sosial. Mereka lebih suka menggunakan strategi yang tidak hanya melakukan suatu tindakan, juga membujuk pendengar untuk menerima tindakan tersebut. Untuk menjaga hubungan sosial yang baik, kita harus bergaul dengan orang lain, dan dalam teori ilokusi ini memerlukan fast work. Fast work adalah perilaku komunikasi manusia yang digunakan untuk mengapresiasi, menantang, atau mendukung orang lain, membuka perilaku tampak konsisten dengan citra yang ingin ditampilkan. Kekeliruan dalam komunikasi dihindari dengan penggunaan strategi fast work atau kesopanan. Namun pada kenyataannya fast work dan strategi bergantung pada penyampaian wacana yang terlibat.
dan ini merupakan tantangan dalam negosiasi lintas budaya karena pemahaman yang mungkin berbeda yang disebabkan nilai budaya yang menjadi perbedaan juga. Nah, contoh di sini diberikan untuk menunjukkan beberapa kemungkinan yang terjadi dalam kesalahpahaman. Penggunaan sapaan yang benar yang mengakui status dan tingkat hubungan pihak lain ini bervariasi antar lintas budaya. Misalnya, seorang penutur India menggunakan brother untuk menandakan keramahan yang moderat. Seorang penutur bahasa Inggris akan mengasosiasikan ini dengan serikat pekerja atau komunisme dan salah mengartikan niatnya. Dan contoh yang kedua, penggunaan please dan thank you dalam penawaran, permintaan, dan pertanyaan. Penutur bahasa Jepang menggunakan sorry saat menawarkan hadiah seperti dalam kalimat accept the gift, sorry. Karena dalam budaya Jepang dan Korea, menerima hadiah memerlukan beberapa kewajiban untuk membalas. Permintaan maaf adalah untuk menunjukkan rasa terima kasih dan memohon untuk diterima. Dalam buku Language Negotiation, John Mulholland mengingatkan ada 3 variasi fast work. Yang pertama, fast work positif, fast work negatif, dan indirection atau tipuan. Contoh fast work positif, pembicara mengakui pengalaman bersama dan mengklaim nilai atau pendapat umum. Misalnya, dengan menggunakan kata kami atau milik kami, bukan saya atau milik saya. Seperti dalam ungkapan rencana kami, untuk menunjukkan bahwa pembicara dan pendengar menginginkan hal yang sama, berbagi kesamaan, bisa menekankan kesepakatan dan menghindari ketidaksepakatan. Contoh kedua, fast work negatif. Penutur membatasi atau berbicara dengan ragu-ragu untuk menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk memaksakan pada pendengar atau untuk membatasi kebebasannya. Misalnya dengan menggunakan frasa seperti kurang lebih. Hal ini memungkinkan pendengar memiliki banyak ruang untuk keberatan. Untuk contoh ketiga, indirection atau tipuan. Banyak tindak tutur baik berupa pernyataan, pertanyaan, atau khususnya permintaan diwujudkan melalui tipuan untuk menghindari ketidaknyamanan bagi penutur dan mitra tutur. Cara-cara tipuan sangat bergantung pada pengalaman dan pengetahuan budaya. Misalnya mengatakan hanya ada satu masalah kecil lagi yang ingin saya angkat adalah cara tidak langsung yang dapat digunakan oleh penutur Inggris untuk menunjukkan bahwa dia ragu-ragu untuk mengatakan masalah tersebut. Itu tidak perlu berarti bahwa masalahnya kecil atau tidak penting. Namun seorang anggota budaya lain dapat membacanya demikian karena ini adalah makna literalnya. Penutur Inggris menggunakan perangkat peredaan seperti itu sebagai praktik standar untuk tipuan. Yang selanjutnya ialah efek perlokusi. Efek perlokusi merupakan tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan, sehubungan dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang seringkali memicu adanya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat disengaja atau tidak disengaja. Dan efek perlokusi dapat lebih bervariasi antar budaya dibandingkan satu budaya. Efek yang tidak diinginkan ini dapat terjadi jika budaya antara pembicara dan pendengar itu berbeda. Contohnya, seorang penutur Inggris mengatakan, "Would you like a drink?" Hal itu undangan sederhana untuk mengambil beberapa minuman segar yang tersedia di ruangan atau sekitarnya. Tetapi juga dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperluas interaksi saat ini dengan beberapa waktu yang dihabiskan dalam hubungan sosial. Pembicara mungkin menyarankan orang-orang pindah ke restoran, ke klub-klub, atau hal-hal lainnya, di mana minuman ditawarkan. Nah, tetapi juga tujuannya ini ialah bersosialisasi, bukan menghilangkan dahaga. Nah, maka dari itu seorang anggota budaya tanpa persepsi dapat berasumsi bahwa hanya minuman ringan yang ditawarkan. Pelajari bagaimana budaya lain menunjukkan tipuannya ketika menggunakannya, dan hubungan sosial apa yang tampak dibutuhkan. Semakin tidak langsung tindakannya, semakin buruklah masalahnya. Seperti pertanyaan, apakah Anda memiliki jadwal untuk Jumat depan? Hal itu dimaksudkan untuk urutan permintaan halus, dapat dibaca sebagai pertanyaan yang mengganggu urusan orang lain. Sementara, bentuk yang relatif langsung seperti, saya ingin tahu apakah Anda mau mempertimbangkan? Nah, hal itu mungkin cukup lebih jelas dibandingkan dengan hal sebelumnya. Lebih dapat dipahami sebagai permintaan agar pihak lain mempertimbangkan sesuatu. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.